warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Abdul Yusuf Abdul Hasan yang kami hormati, kemudian teman-teman Alba Kota Yogyakarta, juga teman-teman Patmanaba 89, tidak lupa teman-teman dari FTSP UI, juga teman-teman Ngadem Keati dan anak-anak santri di Kota Gede. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya. Maka pada hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat, nikmat keberkahan sehingga bisa berjumpa bertatap muka dalam acara Zoom pagi Ngadem Keati. Alhamdulillah ini yang pertama buat teman-teman Alba Kota nggih, insyaallah mengke enten tutuke lebih kontinu to Pak Haji niki. Niku Mbak Ita seneng loh. Oke, untuk mempersingkat waktu karena sudah jam 6.40 maka secepatnya kita akan memulai ya Pak Haji. Monggo sebelum kita mulai kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya waktu dan tempat, monggo Pak Haji, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pak Dudi yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu dari Pat Seduluran 89, alumni Patmanaba, adik-adik dari Jamaah Ngadem Keati Kota Gede, kemudian seluruh kerabat dari alumni bimbingan Haji Aisyah tahun 2012 Ummul Qura, rombongannya Pak Dudi, yang semuanya saja jamaah Zoomiyah yang berbahagia. Tentu kita bersyukur pagi ini bisa bertemu meskipun hanya melalui media Zoom. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan barokah, menjadi lantaran barokah Allah terus dilimpahkan kepada kita sekalian. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, istri, putra, kemudian para sahabat, para pengikut tabi'in, tabi'it tabi'in, dan seluruh penderek beliau termasuk kita semuanya sampai akhir zaman kelak. Saya kemarin menyampaikan judul pengajian ini adalah menggapai jiwa mutmainnah. Ini udah di-on. Speakernya dimatiin. Kalau Pak Dudi dan teman-teman Alba itu singkatan alumni bimbingan Haji Aisyah, angkatan tahun 2012, masih kemutan, masih ingat di hari-hari terakhir di hotel di Ummul Qura
saya pernah menyampaikan pengajian dengan topik jiwa yang mutmainnah ini. Sekaligus ini menjadi rekognisi, mengkognisikan ulang peristiwa yang tidak terasa sudah 8 tahun yang lalu. Berkaitan dengan menjadikan jiwa ini lebih mutmainnah. Nah, bagaimana cara, apa itu mutmainnah? Bagaimana cara kita untuk sampai kepada derajat jiwa mutmainnah dalam waktu yang singkat ini? Mudah-mudahan cukup bermanfaat bagi kita untuk mengkaji atau mengupas soal tersebut. Beberapa waktu yang lalu, ini sekedar ilustrasi, ada seorang janda sakit gigi dan berobat di puskesmas. Menunggu panggilan dokter, si janda ini duduk di ruang tunggu. Tidak berapa lama ada orang lain, kebetulan duda. Duda ini juga harus bertemu dengan dokter karena si duda ini baru kondur dari haji tahun 2018. Tahun 2019. Sebentar. Tahun 2018 betul. Sebagaimana kewajiban setiap kewajiban setiap haji kondur dari tanah suci harus melaporkan kesehatan ke puskesmas. Lah Pak Haji Duda ini ke puskesmas dalam rangka laporan kesehatan itu. Sama dengan si janda, Pak Duda ini nunggu panggilan dokter dan dia duduk tidak jauh dari si janda di ruang tunggu puskesmas ini. Pagi itu baru 2 orang ini yang menunggu di ruang tunggu puskesmas. Kebetulan 1 janda, 1 duda. Yang janda sakit gigi akan mengobatkan giginya. Yang 1 duda harus laporan kesehatan karena baru pulang haji. Pertama saling melirik 2 orang itu. Kemudian saling bertanya sakitnya apa. Pak Duda itu tanya sama si janda, gerah nopo jebu? Kulo sakit gigi Pak. Lah Bapak gerah nopo? Oh kulo sehat alhamdulillah. Niki wonten kewajiban lapor kesehatan karena kulo saweg wangsul saking haji. Lama-lama omong-omong akhirnya merembet. Alamat rumahnya mana, tinggalnya di mana, alamat rumahnya mana. Sampai akhirnya Pak Haji Duda ini bertanya kepada si janda. Ibu ngasta wonten pundi, ibu bekerja di mana? Si janda menjawab, aku lho niku namung momong tiang-tiang jumbo. Ternyata ibu itu sehari-harinya berprofesi sebagai orang yang momong orang-orang tua, orang-orang jompo di sebuah panti jompo di Yogyakarta. Kemudian Pak Haji Duda ini nyeletuk kepada si janda. Ngaten mawon to Bu, mbok jenengan niku timbang ngopeni daripada aja gitu. Percaya atau tidak, gayung bersambut, saling tukar menukar nomor WA, dan tidak berapa lama kemudian, hanya selang beberapa bulan, keduanya resmi sah menjadi suami istri. Apa hubungannya dengan
jiwa yang mutmainnah. Terlebih dahulu saya bertanya kepada Bapak Ibu jamaah Zumiyah pagi ini, kalau begitu sakit gigi itu menyakitkan atau membahagiakan? Monggo Pak Dudi dijawab. Halo? Menyenangkan, Pak. Sakit gigi itu menyakitkan atau menyenangkan? Menyenangkan. Tenang jenengan yo dolar untu niki. Semua orang pasti akan mengatakan sakit gigi itu sakit yang sangat menyebalkan. Sakitnya luar biasa. Mungkin saraf kecil yang terkena di bawah gigi, tapi kalau sudah sakit dari ujung rambut di kepala sampai ujung jempol kaki itu rasanya sakit semua. Tapi di balik itu, ini intinya, di balik itu ternyata ada sesuatu yang itu di luar dugaan akal sehat kita semuanya. Percaya atau tidak, begitu dua sejoli ini dipertemukan dengan cara yang benar, dengan cara yang sah, maka ketenangan pada dua sejoli itu tercipta. Ketenangan di sini bisa kita artikan sebagai mutmainnah, ketentraman, ketenangan, kenyamanan jiwa, karena telah menemukan kebahagiaan meskipun seringkali melalui proses atau peristiwa atau kejadian yang tidak kita duga-duga. Menawi panjenengan teringat, dan mudah-mudahan masih ingat, kecelakaan Lion Air, pesawat Lion jatuh di Laut Jawa beberapa waktu lalu, semua penumpangnya meninggal. Ada satu penumpang yang seharusnya menumpang di pesawat Lion itu selamat gara-gara dia hadir di Cengkareng di bandara terlambat hanya beberapa menit saja. Karena terlambat beberapa menit, dia tidak bisa check-in, menyebabkan dia tertinggal oleh pesawat. Tentu dia marah kepada semua petugas yang ada di counter check-in itu. Karena dia merasa tidak terlambat. Terlambat pun hanya beberapa menit yang sesungguhnya masih bisa check-in. Tetapi ditolak oleh petugas. Meskipun dia mendamprak. Dia merasakan tidak nyaman, tidak suka, tidak senang dengan peristiwa itu. Tetapi beberapa menit kemudian dia menerima WA dari teman-temannya. Mengabarkan ada kecelakaan pesawat namanya Lion Air. Ternyata itu adalah pesawat yang seharusnya dia tunggangi, dia kendarai atau dia naiki. Saat itu juga dia tersungkur, sujud syukur dan mengucapkan Alhamdulillah. Berbalik mungkin 1000% atau 1000 derajat dari saat dia marah-marah di counter check-in. Ketika dia di counter check-in itu marah-marah, wajah rupane ini raine niku abang kabeh, melotot mripatnya. Begitu dia mendengar pesawat jatuh, itu pesawat yang seharusnya dia tunggangi, dia tersadar dan kemudian bersujud, beristighfar, dan menyatakan hamdalah kepada Allah. Sesuatu yang terjadi seringkali tidak bisa kita pahami. Ternyata di baliknya itu membawa hikmah, dan ini membawa ketenangan jiwa yang luar biasa. Ketenangan itulah yang kemudian membawa kita kepada rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertanyaannya,
Apakah untuk mencapai ketenangan seperti itu kita harus sakit gigi dulu? Kita harus check in dulu, memberi tiket pesawat, kemudian datang terlambat dulu di bandara? Atau dengan cara-cara yang lain? Tentu tidak. Substansi dari dua cerita ini apa? Substansinya adalah bahwa satu, Allah telah memiliki skenario. Allah telah memiliki kehendak. Allah telah menggariskan qadarnya. Yang kedua, tinggal kemudian pada sikap penerimaan kula panjenengan sedaya atas semua apa yang telah ditetapkan atau digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bandingkan dua kisah tadi dengan apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail alaihissalam. Kalau cuma sakit gigi, kalau cuma tertinggal pesawat, itu sesuatu yang sangat kecil, mungkin sangat kecil atau kecil sekali dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kenapa? Yaitu tadi, tidak hanya sakit gigi, tapi oleh Allah diuji dengan ujian yang sangat berat. Dalam mimpinya beliau itu menerima perintah dari Allah untuk menyembelih ananda tercinta Ismail. Panjenengan sudah pirsa, lama Ibu Hajar, istri Ibrahim itu tidak juga hamil. Ibrahim sangat menginginkan anak dari rahim Hajar itu, tidak juga oleh Allah dikaruniai putra. Setelah menunggu sekian tahun dan sangat lama, ketika Nabi Ibrahim sudah menua, rambutnya beruban, istrinya hamil dan kemudian melahirkan anak dan diberi nama Ismail. Putra yang digadang-gadang, yang diharapkan sekian puluh tahun. Begitu beranjak balita, turun perintah Allah agar Ibrahim menyembelih putra yang tercinta itu. Sesuatu yang untuk konteks sekarang ini sangat irasional, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Panjenengan lihat dari perspektif apa saja, dari sudut mana saja. Jangankan membunuh anak, nyentak, menghardik anak itu terasa sangat kasar. Dan ini membunuh, itu pun perintah Allah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuha fangdur madza tara. Jadi ketika Ismail itu sudah beranjak besar, sekira dapat diajak bekerja sama, berkatalah Ibrahim kepada anandanya itu, wahai anakku, di dalam mimpi aku melihat diriku itu menyembelihmu, azbahuka fandur madza tara. Maka apa pendapatku, hai ananda? Qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Anaknya menjawab, Ismail itu menjawab, wahai ayahanda, kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Insya Allah ayahanda akan melihat diriku ini menjadi bagian dari orang-orang yang sabar. Di mana letak keistimewaan dari peristiwa ini?
yaitu sikap menerima dengan ridho apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka berdua itu. Sikap menerima, kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan atau digariskan Allah itu di dalam bahasa agama atau di dalam bahasa kita sehari-hari itu disebut ridho. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditulis RIDA, rida. Tapi membacanya seharusnya ridho. Apa ridho itu? Banyak orang yang menyamakan ridho dengan ikhlas atau dengan peristilahan yang lain. Secara etimologis, secara letterlek gitu, secara harfiah, ridho bahasa Arab itu berakar pada kata rodia, yardo, ridon. Rodia, yardo, ridon. Dan orang Indonesia mengucapkan dengan kata ridho, yang berarti rela atau restu. Jika putra bapak ibu besok masing-masing sudah punya calon, kemudian calonnya itu diperkenalkan kepada bapak ibu sebagai ayahanda dan ibundanya, kemudian si anak bicara kepada panjenengan, Bapak Ibu, kami berdua nyuwun restu. Nah, gitu. Restu itu berarti ridho, kerelaan dari orang tua agar diizinkan menikah dengan pasangan masing-masing. Restu, kerelaan itu bisa diartikan sebagai keridhaan atau keredaan. Dari arti ini kemudian berkembang. Ridho itu bisa diartikan sebagai menerima atau menyetujui. Seperti halnya orang tua yang dimintai ridho oleh anak yang mau menikah, kemudian orang tua itu menerima alias menyetujui. Itu ridho juga. Kedua, ridho itu juga bisa diartikan sebagai memandang baik dan kemudian membenarkan. Jika panjenengan dimintai ridho, restu, ananda, kemudian panjenengan meridhoi kedua ananda itu mau mau berumah tangga, maka berarti panjenengan itu memandang baik usaha dua anak itu, kemudian membenarkan usaha kedua anak itu. Coba kalau panjenengan menolak, apalagi dengan kemarahan, kowe wis tak jodohke karo dokter PKU. Pak dokter ada nggak itu? Kowe wis tak jodohke karo pegawai bank. Biyen nang ndi? Tepu ndi Pak Dudi? Pegawai bank tepu ndi niku? Kowe wis tak jodohke karo iki. Itu berarti restu orang tua tidak diberikan ke anak. Dan langkah anak itu dinyatakan tidak benar karena berselisih, bertentangan dengan kehendaknya. Bisa juga ridho itu kemudian berkembang artinya menjadi senang atau puas. Bahasa Jawanya yang pas itu, apa ridho itu? Ridho itu bungah. Bungah itu melebihi dari sekedar kegembiraan atau sikap senang. Di dalam surat Al-Bayyinah, panjenengan nanti bisa maos, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum. Sebentar.
Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika. Kok lupa saya? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah termasuk golongan orang-orang yang baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, kata Allah. Allah puas kepada mereka, Allah membenarkan mereka, Allah menyetujui mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah ridho kepada orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang yang beriman dan beramal soleh itu pun ridho kepada Allah. Dua pertukaran keridoan ini, dari atas ridho ke bawah, dari bawah ridho ke atas, itulah yang akan menjadi modal yang sangat berpotensi menimbulkan ketenangan di antara kita. Wujud dari keridoan itu apa? Wujudnya dari beberapa cerita yang saya sampaikan di atas bisa disimpulkan, wujud ridho itu adalah menerima dengan puas, bungah, menyetujui, membenarkan semua apa yang telah digariskan, ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mendorong dia untuk melakukan semua apa yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Itu indikasi ridho yang pertama. Panjenengan atau kita ini ridho kepada Allah atau tidak? Dan apakah Allah ridho kepada kita? Maka indikasi yang pertama adalah kita menerima, menyetujui, membenarkan, bahkan puas, gembira, senang, bungah terhadap semua apa yang telah digariskan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Bahkan senang, puas dengan apa yang telah dilarang oleh Allah. Lho nek Allah itu ngendika babi utawi celeng menika haram, ya kita menerima dengan puas. Ana liya. Nek sing wonten sing nyoba, coba aku tak nyicip sithik-sithik. Niku ateges ki ambake niku mboten saged nampi. Isih ingin mencoba-coba meskipun sedikit. Sudah, kalau sudah mengatakan A, tidak ada reserve A. Maka A itulah yang dikerjakan kalau itu perintah, atau dijauhi kalau itu larangan. Kedua, indikator dari orang yang ridho adalah dia akan menyatakan kesyukuran penuh terhadap apa yang telah diberikan, bahkan ditimpakan kepadanya. Pun wangsul teng wong loro janda loro gigi wae nggih. Kula ajeng nyuwun pirsa jenengan sedaya kemawon, kira-kira jenengan saged bersyukur mboten nek loro gigi. Sakit gigi. Wah, loro gigi alhamdulillah ya Allah. Saged mboten kira-kira? Baru sakit gigi. Padahal Ibrahim itu diperintah untuk menyembelih. Dan itu tidak ada penolakan sedikit pun. Dia tanyakan kepada anaknya, aku tadi malam bermimpi menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Kata Ismail, kerjakan, laksanakan. Insya Allah saya termasuk orang yang sabar. Ini merupakan satu suatu peristiwa yang harus kita renungkan, kita dalami, kita ambil substansi inti yang ada di dalam cerita itu, antara lain di dalamnya terkandung nilai-nilai keridhaan.
menyetujui, membenarkan, dan kemudian menerima, serta menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, dan kedua, tetap mensyukuri apa yang sudah ditentukan oleh Allah, sekalipun ketentuan Allah itu dalam otak kita, menurut mata kita, apa yang diperintahkan Allah atau apa yang telah terjadi atas kehendak Allah itu sesuatu yang sifatnya buruk. Keridhaan inilah yang menjadi salah satu bagian penting dari kesehatan mental atau kesehatan psikis kita sekalian. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad menyatakan, manil tamasa ridho Allahi bisahotin nasi kafahullah mu'natan nas. Wa manil tamasa ridho an nasi bisahotillahi wakalahullahu ilan nas. Kata Rasulullah, barang siapa mencari ridho Allah saat manusia itu tidak suka kepadanya, barang siapa mencari ridho Allah pada saat atau ketika manusia tidak suka kepadanya, maka Allah akan mencukupkan dia dari beban manusia. Allah akan melepaskan dia dari beban manusia. Saya ulangi, barang siapa mencari ridho Allah pada saat manusia tidak suka kepadanya, maka Allah akan mencukupkan, meringankan beban manusia atas dirinya. Tetapi barang siapa yang mencari ridho bukan kepada Allah, mencari ridho kepada manusia, yang malah membuat Allah murka, maka Allah akan memberikan dia sikap ketergantungan pada manusia. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Jadi, dahulukan mencari ridho kepada Allah ketimbang mencari ridho kepada manusia. Pak Yusuf, kalau nek cari ridho kepada istri boleh apa tidak? Boleh, harus, wajib. Saya kalau mencari ridho kepada suami boleh nggak? Boleh, harus, wajib. Saya mencari kepuasan kepada atasan saya agar atasan itu menilai saya sebagai sesuatu yang baik, orang yang baik, apa yang kita kerjakan sesuatu yang baik. Boleh. Apakah kita boleh mencari keridhaan kepada pasien? Boleh, harus. Apakah kita boleh mencari ridho kepada nasabah? Boleh, harus. Tetangga, iya. Tetapi semua ridho manusia itu harus ditempatkan dalam konteks mencari ridho kepada Allah. Persis pada kata-kata klasik itu. Saya mencintai kamu, kata seseorang suami kepada istri, dalam rangka saya mencintai Allah. Saya melamarmu dengan bismillah, kata puisi itu. Maksudnya apa? Cintaku kepadamu tidak lain berada dan bersandar pada cintaku kepada Allah. Dua hal ini ke atas dan menyamping, tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, yang pertama tadi dahulukan mencari ridha Allah daripada ridha manusia. Maka yang kedua adalah akibat baik itu pasti
akan diperoleh bagi mereka yang mendahulukan ridha Allah. Dan akibat yang kurang baik atau bahkan tidak baik dipastikan akan muncul seandainya kita itu pure semata-mata mendasarkan keridhaan kita itu kepada manusia. Dan yang ketiga adalah yakinlah bahwa Allah itulah yang akan membolak-balikkan hati siapapun. Orang yang semula tidak suka, membenci kepada kita, tidak ridho, tidak setuju dengan kita, maka Allah yang punya kemampuan, kekuasaan untuk membolak-balikkan hati orang itu, sehingga orang itu kemudian berbalik menjadi ridho kepada kita. Seseorang yang semula bencinya tidak karu-karuan kepada orang lain, tetapi ternyata malah anak-anak mereka itu berjodoh. Anak mereka berjodoh, orang tuanya bermusuhan, saling tidak ridho. Allah mengatur dengan cara mempertemukan anak-anak mereka. Dan melalui anak-anak mereka, akhirnya kedua belah pihak itu menjadi saling ridho meridhoi. Terlalu panjang mboten nih? Terlalu panjang mboten? Mboten. Mboten nggih? Mboten, Pak. Mboten, terus saya kirang. Kita lajengaken sekedhik nggih. Nggih. Menika wae kok kathah niki kula kedah terbang teng Gunung Kidul iki, Pak. Nggih. Tapi sebagai kula rencana. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Di Jogja ayat ini biasa dibaca oleh Mbah Kaum nggih. Porois napa mudin. Ketika berdoa nguntapke jenazah. Nah itu. Di kampung-kampung di Jogja, kalau ada upacara pemberangkatan jenazah, biasanya ditutup dengan doa oleh Pak Mudin atau Pak Kaum. Di sela-sela doanya itu, kok biasanya ini umum terjadi di mana-mana, selalu menyelipkan ayat 27 sampai 30 surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di sini ada kata radiyatan mardiyah. Pulanglah ke haribaan Rabbmu. Radiyatan dalam keadaan ridho, puas, bungah, berserah diri menerima apa ketentuan Allah. Mardiyah dan diridhoi. Pulanglah ke haribaan Rabbmu dengan atau dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, insya Allah ayat ini berkaitan dengan jiwa yang mutmainnah, yang selalu diartikan dengan jiwa yang tenteram, jiwa yang tenang, atau bahasa Jawanya jiwa yang tidak grunjalan, jiwa yang sareh, jiwa yang menep, kata orang Jawa. Di ayat ini kalau panjenengan perhatikan, orang-orang yang berjiwa mutmainnah itu oleh Allah diberi 3 keistimewaan. Yang rasa-rasanya tidak, atau saya mencari di bagian Quran yang lain,
tiga keistimewaan itu tidak dianugerahkan ke orang atau jenis jiwa yang lain. Apa tiga keistimewaan itu? Orang yang mutmainah itu satu, akan dimanggake, dipersilahkan sendiri oleh Allah. Bahasa Jawa ini pun ngaten Bapak Ibu. Orang yang berjiwa mutmainah itu akan diawe sendiri oleh Allah. Dipersilahkan langsung oleh Allah. Irji'i, diundang langsung oleh Allah. Ila rabbiki, keharibaan Rabbmu, dengan ridho dan diridhoi. Satu. Dua, fadkhuli fi ibadi. Orang yang mutmainah itu oleh Allah diberi keistimewaan, dimasukkan ke dalam rombongan hambanya. Wadkhuli jannati. Yang ketiga, masuklah ke dalam surgaku. Itu loh ibu-ibu itu yang sering jagong, termasuk bapak-bapak ya. Kita bayangkan kalau panjenengan jagong sejak dari depan ngisi buku tamu antri. Mungkin bisa setengah jam, bahkan ada yang antri mau salaman dengan manten aja antrinya 1 jam. Panjang sekali. Seandainya kebetulan yang punya gawe itu pirsa panjenengan rawuh terus diawe, ora sah antri. Malah kepara rasah nyemplung ke amplop. Rasah ngisi buku tamu, diawe langsung. Salaman dengan manten sementara ratusan orang antri, panjenengan langsung ke panggung, ke pelaminan. Diawe sendiri oleh yang punya gawe. Dimasukkan rombongan VIP. Kemudian dimasukkan ke ruang VIP. Niku mesti jenengan bungah niku. Bungae ra karu-karuan. Sorene jamaah nang masjid maghriban mu kabeh sak masjid diceritani kok. Aku mau potret karo manten. Itu baru mantenan. Di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 ini Allah memberikan keistimewaan yang tiada tandingan. Dan itulah cita-cita setiap muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Tetapi sayangnya, sayang sekali, di ayat ini Allah tidak secara jelas, tidak secara detail, ciri-ciri orang yang disebut berjiwa mutmainnah itu. Nah, uniknya Al-Quran seperti ini. Banyak ayat-ayat Al-Quran itu dalam tanda petik ya, sengaja oleh Allah tidak diberi makna secara detail. Untuk apa? Terbuka bagi kita untuk melakukan kajian, terbuka bagi kita untuk melakukan penelitian, perenungan mendalam untuk mencari makna di balik apa yang tersurat dari firman Allah itu. Termasuk ayat ini. Lalu bagaimana cara kita mencari makna dari ayat 27 sampai 30 itu? Gampang insya Allah caranya. Coba kita mengambil referensi dari hadis Rasulullah. Apakah dahulu Rasulullah itu pernah menafsirkan ayat ini atau mengomentari ayat ini yang disampaikan kepada para sahabatnya. Nah, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan di situ gara-gara ayat ini gitu ya. Karena ayat ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu berdoa memohon jiwa yang mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku
as'aluka, memohon kehadiratmu, nafsan bika, jiwa yang selalu condong kepadamu, mutmainnah, yaitu jiwa yang mutmainnah. Nah, di doa berikutnya di situ ada ciri atau rincian dari mutmainnah itu. Tu'minu biliqa'ika wa tardo biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ik. Siapakah jiwa yang mutmainnah itu? Satu, orang yang meyakini atau yakin betul bahwa kelak akan berjumpa, bersua dengan engkau, roh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketenangan jiwa itu akan datang seandainya kita itu meyakini bahwa kelak akan ada perjumpaan kita dengan Sang Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, watardo biqada'ika. Nah ini, yaitu jiwa yang ridho. Jadi saya matur secara letterlek, secara harfiah, etimologis, ridho itu menerima, menyetujui, merestui, senang, gembira, bungah, bahagia. Halo? Ya, halo? Oke, kontak. Dengan atau terhadap semua yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan yang ketiga, wa taqna'u bi'ata'ika, yaitu jiwa yang senantiasa merasa cukup atas semua apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Bapak Ibu sekalian, forum pengajian Zoomiyah 4 seduluran 89. Leres nggih? Nggih. 4 seduluran. Rahimakumullah. Masih banyak hal yang bisa kita kupas dari menggapai mutmainnah melalui jalan keridhaan ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita semuanya. Tentu belum lengkap penjelasan ini dan mudah-mudahan di lain waktu bisa kita sambung. Demikian dulu ya Pak Dudi nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sesi tanya jawab toh Pak Ustadz? Monggo. Iya. Monggo dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya. Pak Dereng dipersilahkan ngunjuk Pak Dudi. Ampun tuh supaya ngunjuk ya Mbak Kiamal. Mboten nonton benguke. Sing digangeni benguke karo Pak Mi letek e. Itu ada pertanyaan di grup chat, di chat Pak Dudi, itu pertanyaan ketika membuka usaha lalu kemudian bangkrut, apakah itu sudah masuk dalam qada dan qadarnya Allah? Lalu bagaimana bisa menggapai ridho Allah padahal sedang merugi? Ini ada satu pertanyaan. Nah, niku Pak Haji. Nggih. Nggih. Di antara kesalahpahaman mengenai konsep ridho ini adalah bahwa semua itu merupakan ketetapan atau kepastian Allah. Saya ulangi. Saya ulangi. Saya ulangi. Di antara kesalahpahaman terhadap konsep tentang ridho ini adalah bahwa semua hal yang terjadi itu dengan sangat gampang kita kembalikan kepada Allah. Dikembalikan kepada Allah. Dalam bahasa kasarnya, Allah itu sebagai biang keladi. Allah itu sebagai kambing hitam. Saya ulangi ya. Di antara kesalahpahaman kita kepada konsep ini, semua apa yang terjadi pada diri kita, apa yang menimpa kita,
dengan gampang kita kembalikan ke Allah. Bahasa kasarnya, kita letakkan Allah sebagai kambing hitam. Kita letakkan Allah sebagai biang keladi. Kebaikan, kalau itu kebaikan, apalagi itu sesuatu yang benar, dipastikan dari Allah. Dipastikan itu ketetapan Allah. Tetapi tidak dengan sesuatu keburukan atau kejahatan atau kejelekan atau musibah. Tidak. Sakit. Sakit. Apa karena panjenengan meyakini sakit ini adalah qadar ketetapan Allah? Maka Allah lah yang akan menyembuhkan dan panjenengan tidak akan ke rumah sakit atau ke dokter. Apa begitu? COVID-19, COVID-19. Orang semuanya menolak kalau suruh mengosongkan masjid, sholat di rumah. Banyak orang, bukan semua. Banyak orang begitu. Sampai hari kemarin. Memaksakan diri untuk sholat di masjid dalam situasi yang sangat darurat. Alasannya apa? Semua itu kan atas kehendak Allah. Masa kita takut sama virus yang tidak tampak? Lebih takut kepada virus ketimbang Allah. Allah lah yang akan menentukan. Apa begitu? Kalau sesuatu menimpa kita, kebetulan sesuatu itu sangat buruk, sangat tidak mengenakan. Lalu kita mengembalikan semua itu dalam bentuk ketidakpuasan. Dalam hal ini agama menuntunkan, Al-Quran menuntunkan, segala kebaikan itu pastikan itu datang dari Allah. Dan segala keburukan itu dari kamu, kata Allah. Dari kalian. Ulah dari kalian. Oleh karena itu, untuk membangun sikap keridhaan itu, setiap kali kita mengalami sesuatu keburukan, misalnya bangkrut, cara yang terbaik adalah menelisik, menelusur, meneliti di mana letak kesalahan itu sampai menimbulkan kebangkrutan. Saya bacakan masih surat Al-Fajr ya. Kalau tadi topik kita itu ada di ayat 27 sampai 30. Ini saya tarik ke atas ke ayat 15. Surat Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ayat 16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ayat 15. Maka adapun manusia itu apabila oleh Allah diuji dengan cara dimuliakan, wa na'amahu, kenikmatannya oleh Allah itu dilipat gandakan, fayaqulu rabbi akraman, maka manusia itu cenderung berkata, Allah telah memuliakanku. Tapi panjenengan penggalih nggih, kalau manusia itu dimuliakan oleh Allah, wa na'amahu, nikmatnya dilipat gandakan, maka manusia itu cenderung mengatakan Rabbi akraman, Allah telah memuliakanku. Konotasinya Allah telah memuliakanku itu konotasinya kesombongan, keangkuhan. Mungkin nek niku kula nggih, nek saumpama itu saya, Pak Yusuf jenengan niku kok iso tuku mobil to? Napa jawaban kula? Gusti Allah ki nek karo aku ki mulyake tenan. Terus mboten. Gusti Allah ki nek karo aku ki friend, kanca kae. Wah, aku mantuk ngono 5 juta. Aku ngongkek boyok ki 5 juta. Penake ra karo-karuan. Niku kalau baru dimuliakan. Rezekinya lancar,
pangkatnya terus meningkat, apa-apa bisa dia kuasai, maka kecenderungannya begitu. Nah, ayat 16, tetapi kalau Allah itu mengujinya dengan cara rezekinya itu dipotong, dikurangi, fayaqulu rabbi ahanan. Allah sudah menghinaku. Allah telah menghinaku. Jadi kalau diberi kebaikan, sombong. Kalau diberi keburukan, yang gresulo, maido, muni-muni. Yang saya cangkem iki ra iso ditotok. Misuh-misuh ra karu-karuan. Intinya sama. Ketika dia makmur, dia lupa kepada Allah. Ketika dia sengsara, dia pun lupa kepada kenikmatan Allah. Nah, Profesor Dr. Hamka, ulama besar Indonesia, menyimpulkan dua ayat ini dengan kesimpulan yang sangat mudah, sangat sederhana. Apa? Perlu adanya mekanisme internal pada diri kita untuk terus bersabar dan dua bersyukur. Kata Buya Hamka, sabar dan syukur ini seperti dua sayap pada seekor burung. Kata beliau, Profesor Dr. Hamka, seandainya dua sayap burung itu utuh, sehat, dan kuat, maka burung itu bisa terbang jauh di angkasa, menerjang semua halangan yang ada di depannya. Itu kalau dua sayapnya utuh, komplit, sehat, kuat. Kalau cuma misalnya tidak utuh, cuma satu sayap, ya burung itu tetap seekor burung tetapi tidak bisa terbang. Apalah arti seekor burung kalau dia tidak bisa terbang? Itulah manusia. Kalau sayap syukur dan sayap sabarnya itu sudah lumpuh, sudah KO dia. Belum sampai permainan usai dia sudah KO di tengah jalan. Atau satu saja, dia sabarnya kuat, sabar sekali. Tetapi dalam syukur, dalam hal syukur, dia sangat lemah. Bisa jadi di balik syukurnya kuat, tetapi kesabarannya lemah. Syukur dan sabar itu merupakan bagian dari mekanisme internal diri kita untuk bertahan, menghadapi semua apa yang baik itu menyenangkan maupun itu membuat kita galau atau gundah gulana. Kira-kira demikian, Budian. Mungkin yang tanya. Kurang paham ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wonten malih? Ada lagi enggak? Kula dongake sing mboten bertanya masuk surga. Amin, amin. Yang bertanya juga dong. Amin, amin. Bertanya masuk surga secepat-cepatnya. Ayo ngacung. Dongake mati. Niki intermezzo mawon, niki guyon niki. Kalau wah, tapi kok saya lagi yang tadi yang bertanya bukan saya tadi Pak, saya hanya menyampaikan. Lah nggih panjenengan sing nglantarke kok mau. Asugeng. Iya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau bertanya, Pak. Tapi kalau ada ya, Om Sahrul. Setelah Sahrul, ya, oke. Pripun? Monggo nih. Oh ya, oke, baik. Matur nuwun. Nggih. Ya, Pak Yusuf, saya tuh di sini dikenal sebagai Uni, Pak Yusuf. Itu. Jadi, nanti sebentar lagi buka restoran Padang saya. Ya, udahnya kok nggak kelihatan. Oke, nggih. Ini loh Pak, saya sering-sering ini juga sering ditanyakan di pengajian sebenarnya. Saya juga sering cuman saya tuh tadi Pak Yusuf juga menyampaikan
Allah itu mudah sekali membolak-balikkan hati, betul. Kita ada doanya juga ya. Memang ini sering jadi pertanyaan. Saya juga pengen Pak Yusuf bagaimana bisa menjelaskan ini. Allah berkehendak, Allah yang menetapkan semua gitu, Nje. Kita selalu berharap. Sebentar. Wah, maaf Pak, ini hari Minggu. Kemudian hari Sabtu, Nje. Nah, kemudian kenapa kok Allah ada menghendaki orang itu hatinya dibalik gitu loh. Maksudnya ketika kita sudah beriman dibalik itu menjadi sebuah ketakutan yang besar ya Pak Yusuf. Kita selalu berdoa, ya Allah tolonglah jaga hati kami, tolonglah jaga hati kami. Tapi Allah punya kehendak segimana ya? Ya kita selalu memang selalu berusaha untuk sabar, syukur, ikhlas gitu ya, selalu berprasangka baik. Cuman itu besar kekhawatiran itu bagaimana sih kita harus memaknai itu gitu supaya kita itu tenang dan supaya hati kita insya Allah tidak dibolak-balikkan Allah. Itu kenapa gitu? Kalau dulu di pengajian ada bertanya kalau Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kenapa kok Allah juga berkehendak orang dibalikkan hatinya untuk menjadi tidak tunduk kepada Allah? Itu bagaimana kita memahami itu Pak Yusuf supaya kita bisa tenang. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya sudah matur. Semua kebaikan itu hakikatnya dari Allah. Dan semua keburukan, kejelekan, hakikatnya dari diri manusia itu sendiri. Menika kunci, menika dalil. Kebaikan itu pasti dari Allah. Bukan kejelekan, kejahatan itu bukan dari Allah. Bukan dari Allah. Tadi saya matur, di antara manusia itu banyak yang begitu mudah menempatkan Allah sebagai kambing hitam, biang keladi. Sampai-sampai keburukan pun ditimpakan kepada Allah. Maka dianjurkan oleh agama, setiap kita mendengar Allah itu dalam tanda petik dianggap sebagai sumber malapetaka, ucapkan tasbih subhanallah, maha suci Allah. Allah itu suci. Mestinya kita lepaskan dari semua prasangka buruk. Termasuk prasangka Allah lah yang menciptakan kejelekan, keburukan pada diri kita. Saya tadi matur, kalau seandainya itu terjadi keburukan pada diri kita, termasuk di hati kita, perlu dan harus ditelisik apa penyebabnya, di mana sumbernya, berapa banyak, berapa berat kadarnya, dan seterusnya. Sekarang, kenapa Allah membolak-balikkan hati itu? Membolak-balikkan hati di sini dalam pengertian hati yang dalam keadaan jelek diubah menjadi baik. Bukan hati yang sudah baik oleh Allah diubah menjadi jelek. Dalilnya adalah kejelekan itu dari manusia. Pada topik pengajian saya yang pertama itu tentang hati. Jelas saya sebutkan atau saya uraikan bagaimana hati itu terbentuk akibat noktah-noktah, titik-titik hitam yang menempel di hati itu. Dari siapa? Dari perbuatan manusia itu sendiri. Pertanyaan berikutnya, mengapa Allah tidak menciptakan semua hati baik? Kalau tidak ada hati yang buruk, tidak ada kebaikan di dunia ini. Nek kabeh wong atine wis apik, ora ana sing ngayelan, ora ana sing anggih pun rampok, kehidupan ini akan selesai. Justru kalau ada manusia yang berhati baik, justru kalau ada manusia yang berhati buruk di satu sisi yang lain, maka dinamika kehidupan akan muncul di situ. Termasuk dinamika itu akan muncul dan menguat pada diri setiap orang. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika misalnya kita panjenengan di dalam kegelapan hati, lalu di tengah kegelapan hati itu ada upaya dinamis untuk menerangi hati.
Maka di situ ada berbagai upaya. So anakku tak sekolah kewen sekolah agama. Ini nang omah tak gawe disiplin kaya ngene iki. Salate kudu jamaah. Banyak upaya dari manusia terlahir, tercipta ketika manusia itu khawatir diri dan keluarganya itu akan terjatuh dalam keadaan hati yang penuh. Banjir ya, sampai. Halo? Ji? Makatan Pak Dudi? Budian? Nggih, matur nuwun Pak Yusuf. Bismillah. Om Sahrul. Nggih, matur nuwun. Sebelum bertanya saya jadi ingat Pak Ustadz. Terkait dengan Pak Sahrul. doanipun Rasulullah untuk sinten nggih kula kesupen niku pas menikah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ahuma bi khair. Itu barokahnya 2 kali. Ada saya mendengar pengajian itu ada seorang ustadz yang mengatakan barokah pertama itu ketika kita mendapatkan rezekinya itu digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah. Kemudian barokah kedua itu ketika kita mendapatkan, ya menurut kita itu sebuah musibah, tapi musibah itu juga untuk mendekatkan diri pada Allah. Artinya ada hikmah yang diberikan pada kita. Itu terkait dengan tadi ketika pertanyaan pertama saya jadi ingat itu. Jadi COVID ini juga memberikan pemahaman baru kita bahwa insya Allah banyak hal yang Allah berikan pada kita, termasuk juga membenahi keluarga-keluarga kita yang kadang-kadang banyak kita tinggalkan. Nah, pertanyaan saya bukan yang itu. Tadi saya cuma teringat aja. Tadi di ayat yang dibacakan itu Allah kita meridhoi dan Allah meridhoi. Ayatnya apa tadi Ustaz? Al-Bayyinah. Yang tadi ridho radhiyallahu anhum wa radu'an. Ridho dan meridhoi niku nggih yang apa? Tadi Surat Al-Fajr juga ada. Nggih, Al-Fajr nggih, yang Al-Fajr 30 ini itu ya. Itu yang dimaksud keduanya itu apa toh perbedaannya? Kadang-kadang kita ridho tapi Allah belum ridho gitu ya. Atau gimana itu yang dimaksudkan itu yang apa? Tadi jenengan cerita Pak Kaum kalau memberangkatkan itu tadi ya. Ya, itu kan ayatnya ridho dan diridhoi gitu kan. Kalau ridho kan kalau tafsiran yang saya pahami itu kan ridho dari kita ya. Kita ridho, tapi belum tentu keridhaan kita itu disertai dengan ridhonya Allah. Gitu. Nah, bagaimana cara agar ridho kita itu juga terutama diridhoi oleh Allah gitu ya. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah ke hadirat Rabbmu radiyatan dalam keadaan ridho, mardiyatan dan diridhoi. Pulanglah ke hadirat Rabbmu kamu dalam keadaan ridho. Radiyatan, kamu pulang ke haribaan Allah dengan keadaan ridho. Mardiyatan, dan Allah pun menyambut dengan keridhaan. Kan begitu, Bapak? Persoalannya apa, Bapak? Nah, Pak Sahrul. Ada kemungkinan. Ustadz Sahrul deh. Kula sanes Ustadz kula Sahrul kula. Berarti kan ada kemungkinan di ayat itu bahwa kita ridho, tapi Allah belum ridho gitu, Pak. Nah, report caranya supaya kita ridho, Allah juga ridho gitu, nggih. Hanya kita aja yang ridho, tapi ternyata Allah belum ridho gitu. Ngaten. Matur nuwun Ustadz Sahrul. Sebentar. Tadi panjenengan mengutip doa untuk temanten ya? Itu yang saya ingat ketika tadi di pertama itu ya, bahwa sesungguhnya Allah memberikan kebaikan juga keburukan, tapi keburukan itu sebetulnya untuk kebaikan kita juga gitu ya. Itu maksudnya begini. Barakallahu laka
wa baraka alaika. Dari segi kebahasaan ya. Yang pertama barakallahu laka, pakai la di sini. Yang kedua wa baraka alaika, pakai ala di sini. Jadi la itu untukmu, kalau ala atasmu. Jadi mudah-mudahan Allah memberkahi untukmu dan mudah-mudahan Allah memberkahi atasmu. Berkah untukmu dan berkah atasmu. Ternyata ini memiliki makna yang berbeda. Kalau barakallahu laka, Allah tetap memberkahi padamu. Maksudnya yaitu ketika kamu berada pada situasi yang senang, bahagia. Tetapi barakallahu alaika, Allah juga tetap memberkahimu ketika kamu berada pada saat kesusahan. Berkah yang kita doakan kepada pengantin itu mudah-mudahan tetap turun diberikan Allah, sekalipun itu dalam keadaan bungah, senang, bahagia, sekalipun itu dalam keadaan susah, nestapa yang dialami oleh dua pengantin inti. Itulah sebabnya saya mengundang panjenengan, panggil panjenengan Ustadz. Wah, pinter terari. Amin. Nah, kemudian terus bagaimana dengan yang ridho yang kedua tadi? Di awal saya sudah matur ke panjenengan semuanya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Saya ulangi lagi. Manil tamasa ridho Allahi bisahotin nasi kafahullahu mu'natan nas. Barang siapa yang meletakkan ridho itu hanya pada diri Allah, hanya kepada Allah, pada saat manusia itu tidak suka kepadanya, maka Allah akan mencukupkan dia dari beban manusia. Enteng gitu loh kalau dia menghadapi beban kehidupan ini. Kenapa? Karena dia targetnya itu adalah ridho Allah. Targetnya itu Allah senang pada saya. Targetnya Allah tidak membenci, tidak murka pada saya. Biarlah manusia itu tidak suka kepada saya, tetapi asal Allah suka kepada saya, itu adalah target yang lebih baik. Jadi tadi saya matur, dahulukan mencari ridho Allah. Bisa jadi loh Bapak Ibu, saya sebagai bawahan, atasan saya itu ridho pada saya. Dan panjenengan tadi ngendika, bisa saja orang manusia ridho pada saya, tapi Allah tidak ridho kepada saya. Kenapa? Karena ada sesuatu, ada something wrong ketika kita nggayuh mencari, memperoleh keridhaan sesama manusia. Maka keridhaan kepada Allah itu harus menjadi titik fokus yang diutamakan. Tadi saya matur, kalau begitu tidak boleh ya ridho sama istri. Ya boleh dan harus. Tetapi ridho istri itu, ridho suami itu harus ditempatkan dalam rangka kita mencari ridho Allah. Di hadis berikutnya dikatakan, wa manil tamasa ridho an-nasi bisakhotillahi wa kalahullahu ilan nas. Kalau manusia itu meletakkan ridhonya kepada manusia dengan mengabaikan ridho Allah, maka bahasa Jawanya ya Pak, titenono gitu. Dia akan memiliki ketergantungan yang akut kepada sesama manusia. Dan keridhoannya itu adalah keridhoan semu. Kalau panjenengan ingin bertanya atau tadi bertanya ke saya, bagaimana cara menggapai ridho Allah? Ya jadikan ridho Allah sebagai target akhir. Dan landasi ridho kita kepada keliling kita. Atasan, anak buah, kepada mahasiswa, sesama, kepada istri, anak, suami, mertua, besan. Itu semua dalam rangka kita mencari ridho Allah. Kurang lebihnya begitu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada yang salah ya. Demikian Bapak Haji Dudi. Pak Sarul cukup ya? Matur nuwun nggih, matur nuwun. Sami-sami. Kula dongake rezekine ombo jenengan. Amin. Masih bisa lagi Pak Ustadz? Mas Budi? Masih boleh bertanya lagi?
Setunggal mawon nggih. Nggih, nggih. Nggih. Monggo kalau ada yang bertanya. Boleh saya Om Dudi? Monggo Bu Wisnu. Ustaz. Ibu Wisnu Wardani. Iya benar-benar. Ibu saya, Ustaz. Nggih. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita kan sekarang suka dibenturkan dengan pandangan manusia, nggih Ustaz, nggih. Karena memang orang yang punya hati yang mutmainah kan tadi belum dijelaskan ciri-cirinya seperti apa ya Ustaz ya, oleh Allah tidak dijelaskan secara rinci. Kalau kita secara pergaulan manusia itu kan kadang siapa yang vokal, siapa yang punya karakter terbaik di hadapan manusia kan dialah yang paling menang ya Ustaz ya. Kebanyakan kan seperti itu sekarang. Mungkin kalau saya menyimpulkan baik tidaknya seseorang itu tuh mungkin ada kaitannya dengan ketauhidannya mungkin ya Ustadz ya. Mutmainah itu tuh yang dipanggil oleh Allah ke surga nanti tuh mungkin ada yang berkaitan dengan ketauhidan dan itu tuh tidak berhenti kita untuk mempelajarinya mungkin ya Ustadz ya. Betul, Jing. Karena kan banyak sekali kalau kita dalam pergaulan campur begini kita ketemu dengan orang-orang yang di luar Islam itu kan semua mengarah kepada kebaikan, kepada jiwa-jiwa yang tenang tadi Ustadz ya. Betul. Pegangan saya itu sekarang mungkin tauhid yang membuat kita bisa memilah mana itu yang mendapat ridho Allah dan mana yang tidak gitu Ustaz. Mungkin begitu ya Ustaz. Penguatan diri. Jadi tadi Bu, saya matur di ayat surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 memang Allah tidak mencirikan siapa itu orang yang mutmainah. Tetapi itu dicirikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam doa beliau yang tadi saya sebutkan. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, aku memohon keharibaanmu, jiwa yang mutmainnah. Siapa itu jiwa yang mutmainnah? Satu, tu'minu biliqaika, yang beriman terhadap, yang meyakini terhadap pertemuan dengan engkau. Di sini titik tauhidnya Ibu. Bahwa keridhaan itu harus berbasis kepada keimanan. Khususnya adalah keimanan kepada Allah bahwa kelak kita akan berjumpa dengan Sang kekasih kita. Siapa itu? Allah. Nyun sewu, contoh yang paling sederhana. Ketika Pak Dudi dulu belum pasti mau bisa menikah dengan Bu Dudi atau tidak, itu mesti gronjalan kok mbiyen nggih mboten Pak Dudi. Ditampa apa ora aku? Nek sesuk aku nglamar ditampa apa ora? Sebaliknya Bu Dudi juga sama pun ngaku mawon sakniki. Kira-kira engko nek Mas Dudi ki ngelamar ditampa karo bapak apa ora? Iya ngaku. Begitu melamar diterima dan yakin tanggal sekian akan dipertemukan dengan sang kekasih dalam pelaminan. Wah, tenange ora karu-karuan. Wes kaya-kaya donya iki ra ana liya mung bocah kae ngoten. Bungae mboten kanten-kanten. Karena apa? Karena memiliki keyakinan yang luar biasa. Keyakinan itu betul kata Bu Wisnu tadi harus menjadi dasar ciri utama dari orang yang ridho. Dan hanya dengan keyakinan itu maka keridhaan itu harus dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tambah sedikit. Tadi saya juga menyitir ayat 15 dan 16 surat Al-Fajr yang ditafsirkan oleh Profesor Dr. Hamka tadi. Dua sayap burung, sabar dan syukur itu. Mudah-mudahan nanti lain hari saya bisa matur ke panjenengan semuanya bahwa substansi dari kesabaran dan kesyukuran, dua sayap kehidupan kita itu sesungguhnya berbasis pada tauhidullah, keimanan mutlak hanya kepada Allah. Matur nuwun Bu Wisnu sudah ditambahi, mudah-mudahan bermanfaat. Dan cekap mekaten nggih Pak Dudi nggih. Nggih, matur nuwun Ustaz. Sugeng sarapan nggih Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat semuanya.
bersama suami, istri dan keluarga semuanya. Iki mun didoake rumiyin, Pak. Doake napa? Nggih, mangke nek bubar ben barokah. Terus anu niki nek pun saumpami niki lho saumpami. Nggih. Ternyata jamaah Zoomiyah niki ngersake malih tampil saged apa Haji? Insyaallah, mangke dipun atur wekdalipun. Iya, alhamdulillah. Mas Rudi. Syaratipun namung setunggal. Nggih, monggo, Pak Zarul monggo. Niku wau lho, 2 sayap niku dereng diterangke wau. Syukur sabar. Kan itu di-continue. Nggih. Insyaallah tunggu episode selanjutnya. Nggih wau. Nah, ini kaya tiru-tiru sinetron niku Mas Zarul. Ditunggu Ustaz. Insyaallah. Niku 2 sayap Ustaz. Iki jujur lho niki saestu lho niki. Insyaallah. Syaratnya jenengan boten sak teko teng omah kula beto ikan nggih. Malah mungkin kapok kula. Nggih, monggo. Nggih. Monggo di akhir tak doa nggih. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad Amin. wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat Amin. wal mu'minina wal mu'minat Amin. al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutma'innah tu'minu bi liqa'ika wa tardo bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepareng nyuwun pamit. Foto dulu. Foto dulu Pak Haji. Oh iya monggo. Monggo sing dereng enten gambare ketinggalke nggih. Monggo. Fotonya saya. Foto, monggo. Nah, gambare diketake sing ayu-ayu. Meninggal di SS. Bu, kayak ada masalah, mama tidak ketoknya gitu ya. Budian wonten pantun menika Budian. Pripun, Pak? Kupluk sandal jepit. Sampun tuwuk nyuwun pamit. Matur nuwun sanget, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Om Tante, di Om Tante. Berarti apa? Agustus kita lanjut nggih. Pak Dokter siap nggih? Insyaallah. Alhamdulillah. Iki kan wis Agustus, Om. Hah? Iki kan wis Agustus iki. Ya iki kan Agustus bonusnya Juli. Oh, ngono. Izin deh Om. Assalamualaikum. Dadi le daftar pacar iki rada mundur ben tanggal iki melu ngono lho. Iso sekali langganan 5 kali gitu loh. Ben sak tutukan untuk 5 kan lumayan. Nah. Ini spektakuler loh, mau sampai 31 ya? 30-an.
Kabudatuan lumayan lah. Biasanya 20. 22 Pak Dudi. Hostnya lulus iki Hose. Latihan Hose lulus tadi malam. Privatis. Stop dulu recordingnya.